Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi. Saya bersama sahabat saya, Om Hendri. Beliau ini udah beberapa tahun. Berapa tahun sih? 10? Ada? 7 tahun. 7 tahun pelihara sapi dan domba. Ini dombanya, itu sapinya. Kita lihat perkembangannya. Juga kata teman-teman yang sudah puluhan tahun dalam beternak, itu harus punya mentor. Ya, saya mentornya beliau. Kita lihat domba dulu. Kata orang dekat sapi domba itu, ya ada yang bilang boleh, ada yang enggak. Tapi saya lihat ini juga banyak. Kemudian ini tertutup. Nah, katanya tanya, Om Edi, kalau tertutup seperti ini, sinar matahari nggak ada, kira-kira perkembangannya? Nggak ada masalah katanya. Jadi nggak ada masalah ya? Yang penting pakan cukup. Yang penting pakan cukup. Kalau dari sisi kesehatan pemeliharaan, paling tidak seminggu sekali dimandikan. Kalau bulunya udah banyak dicukur, karena sumber penyakit biasanya dari situ. Kutu kan, biasanya kalau dicukur, dimandikan, pertumbuhannya juga lebih bagus. Ini breeding atau petening? Petening sama breeding kita coba. Ketika breeding hamil nih, itu masih gimbal. Kalau dicukur nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari getaran itu, getaran cukurannya, kira-kira nggak ganggu nggak? Nggak. Jadi nggak apa-apa. Rekan-rekan, ketika lupa mungkin ya, sebelum ketika dikawinkan, hamil lupa belum dicukur, ya nggak apa-apa, dicukur juga nggak ada apa-apa. Apalagi sekarang kan cukurnya bagus. Iya, petani-petani di kampung itu kadang-kadang dia jarang dimandikan, jadi baru keluar kandang tuh kadang-kadang udah 1 tahun, udah gimbal, kotor gitu, nggak masalah juga. Itu dimandikan dulu atau dicukur dulu? Biasanya kalau kita mau mengawinkan, biasanya dimandikan dulu, dicukur dulu boleh, dimandikan dulu boleh. Tapi biasanya kalau pakai gunting biasa itu enakan dicukur dulu dalam kondisi kering. Baru nanti sudah dicukur, dimandikan, baru dijemur. Nah, dijemur udah kering, baru dipacek sama jantannya. Biasanya kan kalau misalkan memastikan, kita seminggu kemudian dicoba dipacek lagi. Kalau dia nggak mau, si betinanya kemungkinan dia positif hamil. Kalau misalnya dia masih mau, biasanya dia belum tuh. Oh gitu ya. Jadi kalau si betina dipacek nggak mau lagi, positif hamil. Kemungkinannya positif. Kemungkinan hamil. Kalau masih mau, kemungkinan belum hamil. Ya, karena naluri hewannya, kalau misalkan dia belum bunting, dia pasti pengen dikawin gitu. Beda dengan manusia. Kalau manusia mah sebelum melahirkan tetap aja canda-canda. Tapi memang jadi inspirasi ya. Maksudnya gini, pejantan itu sekali dia kawin itu bisa beberapa betina. Jadi inspirasi, kalau mau kuat berarti harus gonta-ganti betinanya. Hampir sama lah. Kalau mau kuat. Kalau betinanya masih itu juga. Ini domba ya, ini domba, bukan manusia. Aduh. Ya, kalau naluri hewani begitulah kira-kira. Karena Allah ciptakan juga sama. Cuman manusia itu diberi akal dan pikiran. Bedanya itu. Makanya dalam Al-Quran, ketika manusia tidak mau berakal dan pikiran, kala an'am balhum atau bahkan lebih, gitu. Sama dengan hewan, bahkan lebih kata Allah. Maka Allah memberikan akal dan pikiran, hati. Itunya apa? Al-Quran. Kalau dalam Islam dan yang di agama lain ada Alkitabnya. Baik, kita kembali ke domba. Ini kandangnya berapa meter nih? Nah, ini besarnya? Ini 5 kali 10 meter. 5 kali 10 meter. Yang ini 2 ya, 2 meter. Jalannya ada 1 meter? 1 meter ya kurang lebih ya. Kita jalan.
Ini pejantan semua. Jantan. Pejantan nih ada yang apa nih? Garut. Ini Garut. Ini domba. Garut sayur sih. Garut itu ini kan memang bukan F1-nya. Ciri fisik yang paling gampang itu telinganya dia rumpun. Itu ada keturunan lah Garut, walaupun dia tidak bukan unggul domba tangkas. Kalau domba tangkas kan dia bisa lihat dari bentuk ininya juga, mukanya dia nah ini kayak ini kayak tangkas. Beda nih. Kalau tangkas ini agak nyendul. Nah ini tangkas. Kalau ini lata. Dia cuma Ini dapat turunan aja. Turunan berarti kan? Enggak. Bisa bapaknya Garut, ibunya sayur. Tadi Tapi apa? jenis Garut juga ada yang jenis warna raja itu dia nggak rumpun begini, istilahnya Panjang. ngadaun sereh gitu ya. Telinganya Kayak ada ini? tapi ya daunnya pendek lah gitu. Dia ada telinga nggak rumpun seperti ini tapi pendek. Kalau yang ini kan lokal lah. Kalau istilah di Tengkulak itu domba sayur lah gitu. Domba kampung. Ciri fisiknya yang paling gampang telinga lebih panjang. Dia menik ini jual dombanya wah, luar biasa. Ini mah hanya sisa aja. Jadi setiap nanti pas mau apa tuh hajian ya? Ya kalau harian pasar di Idul Adha, tapi alhamdulillah 3 tahun terakhir ini kita kan di hari-hari biasa pun jual bakaran, kedua untuk konsumsi akikah, ketiga untuk kambing giling. Jadi di hari-hari biasa pun kalau kita mau beternak, ya usahakan bisa menjual juga minimum untuk menutup biaya produksi. Kalau dulu itu penjualan di saat-saat Idul Adha. Ya. Sekarang trennya bisa Idul Adha juga pada Bisa, saat Rojaban atau Maulidan, Akekah juga. Jadi kapan saja. Kalau memang udah tersedia luar biasa. Jadi Sekarang ada tren baru ketika hari-hari besar Islam, mau itu Isra Mi'raj, mau itu hari-hari besar yang lain, potong domba, bahkan potong sapi juga. jadi begitu luar biasa trennya sekarang kan. Kalau hari besar Islam itu sekarang selain domba sudah merambah ke sapi. Bapak Mendidik ada ternak sapi juga. Kita lihat nanti sapinya. Nah ini yang tadi breeding nih. Jadi domba betinanya nih. Ini betina Garut. Garut itu sebagian yang betina pun dia ada tanduk, tapi pendek tanduk. Ini ada tanduknya. Ini udah berapa lama nih umurnya? Ini udah tua, kita mau pembaruan nih, rencana mau dibajir, mau dibikin daging, kita pakan. Karena kemarin kita sempat beranak, anaknya tidak benar. Udah ketuaan ya. Satu mungkin udah tua, udah malas ngurus, jadi anaknya nggak terlalu disusuin. Akhirnya resikonya kematian. Jadi memang di beternak itu harus memang ya umur setahunan kali ya? Setahun setengah apa? Kalau domba dia majir siap untuk kawin itu kurang lebih 1 tahun lah. Setahun. Bagusnya. Untuk beranak bisa sampai 5-6 kali, sebutnya bisa sampai 5 tahun, 6 tahun. Nah, kalau ketuaan kayak begini nih, Ya, badannya ini kecil. udah- Coba lihat. Ya. Badannya terlalu dalamnya kayak manusia lah, seperti itu. Ini rencana kita mau gemukkan. Nah, jadi gak kecilan. Di daging. Nah, kores. Nah, ini mau didagingkan. Setelah ini kita lihat ke sapi. Ini rumputnya nih buat untuk sapi, untuk domba bisa. Ini untuk odot, jadi rumput odot. Itu kecil-kecil. Ini baru panen kemarin. Memang kita ambil dari atasnya sampai bawah. Karena kalau sampai bawah itu
dimungkinkan ada parasit ya, dia misalkan telur cacing gitu kan. Terus dia juga kan banyak apa ini kayak gini yang udah kering, ini kan nggak dimakan sebetulnya. Kalau kita ngambil dari agak atas sedikit, dia bersih, cenderung bersih. Terus kalau ini dicacah nggak pakai coba? Kalau dicacah biasanya kita yang untuk jenis pakcong. Pakcong itu batangnya relatif lebih tinggi. Itu yang kita siap panen juga tingginya bisa 5-6 meter. Ini nggak pernah dicacah. Coba boleh dicacah, tapi untuk langsung sekali makan nggak boleh di stok. Maksudnya jangan sampai busuk. Jangan sampai busuk. Nggak itu aja di apa? Silase atau di fermentasi? Kecuali di fermentasi. Fermentasi. Jadi kalau nggak di fermentasi mah langsung aja kasih gitu. Diolah kalau fermentasi. Kita pernah coba di fermentasi, kalau tidak langsung tidak segar, hasilnya juga nggak bagus, busuk ya, bau busuk. Harusnya kan dia kering 3 minggu lah minimum ketika difermentasi, itu harusnya pas 3 bulan kering itu tetap basah karena odol ini kadar airnya tinggi. Oke, itu aja. Itu Om Hendik di Jombang. Sampai berjumpa, nanti ada part kedua tentang sapi. Assalamualaikum, polisi berkaya, tetap semangat, salam semuanya.